in our YouTube. Oke, saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke, bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus. Langsung kita mulai ya. Prinsip kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang berasal dari bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Yang termasuk bahan lunak alami adalah yang diperoleh dari alam sekitar kita. Cara pengolahannya juga alami, tidak dicampur dengan bahan apapun maupun dikombinasi dengan apapun. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang diolah menjadi lunak. Bahan yang diolah menjadi lunak dibuat menjadi beragam kerajinan, dan bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, bahan yang ada di sekitar kita yang dicampur dengan beberapa bahan pokok. Jenis dan sifat kerajinan bahan lunak adalah bahan baku yang dipakai itu berasal dari bahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian diolah menjadi suatu bentuk kerajinan lunak yang dipergunakan untuk membuat sesuatu benda yang dapat dipergunakan untuk kegiatan atau keperluan kita sehari-hari. 1. Kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan bahan lunak alami itu kerajinan bahan lunak yang dari misalnya alami itu tanah ya. Tanah liat di sekitar kita itu adalah alami. Kemudian diolah menjadi lunak untuk dibuat menjadi suatu benda. Contohnya tanah liat. Itu begitu dibejek, diaduk, diulet, diuleni, kemudian dipersiapkan untuk membuat sesuatu benda kerajinan yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya bahan lunak alami yang berasal dari tanah liat itu ya, itu banyak sekali menjadi perabotan rumah tangga. Contohnya guci ya. Jadi guci itu dari bahan lunak alami, yaitu dari tanah liat. Kemudian tembikar. Kemudian bisa juga coet, kuali. Kemudian bisa juga kendi ya. Itu semua adalah dari bahan tanah liat yang diolah menjadi lembek, menjadi lunak, kemudian dibuat menjadi suatu benda kerajinan. Nah, kemudian bahan lunak yang dari tanah liat itu prosesnya tadi diuleni dulu, dilapukkan. Kalau kata bahasa sehari-hari itu diuleni, tapi sebetulnya bahasanya Indonesianya dilapukkan, dilunakkan. Karena tanah liat juga sifatnya adalah agak keras. Kemudian dicetak
atau dibuat dengan tangan menjadi kerajinan yang siap pakai. Kemudian bahan lunak dari serat alam. Bahan lunak dari serat alam itu hasil kerajinan tangan yang beraneka ragam, dapat dipergunakan untuk membuat topi, alas meja, teni, dan kerajinan serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Nah, ini alam juga. Menganyam, dari apa itu menganyam itu? Banyak, dari enceng gondok bisa, dari serat rami bisa, kemudian dari gedebok pisang bisa yang dikeringkan. Nah, itu kemudian nanti diolah, dikeringkan, dipipihkan, diatur besar kecilnya benda yang akan dibuat dan besar kecilnya benda yang akan dianyam. Gedebok pisang, tahu nggak gedebok pisang? Nah, banyak sekali di sekitar kita itu juga alami, lunak, tapi lunak yang sudah dikeringkan. Karena kalau mau dibuat anyaman harus kering dulu. Kalau masih basah dibuat anyaman, maka hasil anyamannya akan menjadi nggak bagus. Nanti pada waktu udah jadi anyaman, ngering, menjadi keriput dan renggang. Makanya harus dikeringkan dulu, yaitu dijemur. Terus dari eceng gondok juga begitu juga sama. Dikeringkan. Habis dikeringkan, didapelkan di atas panas matahari. Kemudian dipipihkan lagi pakai serat ini, pakai pisau, ya. Dipipihkan. Itu yang berasal dari serat alami. Kemudian bahan kerajinan lunak dari kulit. Ini biasanya yang dari kulit itu bisa dipergunakan. Maaf sekali lagi, tadi yang dari serat rami itu juga alami, dari serat itu juga bisa untuk membuat persiapan, misalnya tas, membuat dompet, ya, untuk membuat alas meja dianyam jadi cakep, rapi. Begitu juga yang dari kulit. Sama, yang dari kulit itu misalnya dari kulit ular, itu lunak juga sifatnya. Terus dari kulit-kulit yang lain, misalnya dari kulit buaya, dari kulit sapi, kambing, dan lain sebagainya, tapi diolah dulu, ya. Diolah dulu untuk menjadi bahan baku yang alami, siap dipergunakan untuk membuat tas, sepatu, dompet, pokoknya semua kerajinan tangan yang sifatnya adalah dari serat kulit. Kemudian yang berikutnya yaitu kerajinan menjadi lunak dari lilin. Nah, itu sifatnya bukan alami, nak. Yang itu adalah dari sifat bahan lunak yang buatan. Bahan lunak buatan itu misalnya dari sabun, dari lilin, dari bubur kertas atau bubur koran. Nah, sekarang caranya gimana? Sabun bisa juga disiapkan untuk menjadi suatu kerajinan yang sangat menarik, yaitu untuk membuat souvenir. Misalnya, bisa sabun batangan contohnya. Kemudian dari lilin, ya. Dari lilin itu bisa dibentuk segala macam hiasan yang bersifat hiasan meja, ya. Kemudian hiasan untuk membuat suatu bentuk mainan anak-anak, atau hiasan yang akan kita pajang di dalam rumah di atas buffet. Itu dari lilin yang kita buat menjadi suatu mainan atau binatang atau apa aja, ya. Misalnya membuat vas bunga bisa, membuat guci kecil bisa, sebagai fantasi.
ya. Nah, itu tujuannya adalah membuat kita semua menjadi kreatif, kemudian kreatif tetapi yang menghasilkan suatu benda yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa juga selain dari bahan lilin tadi, kemudian dari sabun, bisa juga dari gips. Gips itu semacam semen putih ya. Semen putih yang dibekukan, dicairkan, dibikin cairan gips dulu, dikasih air, kemudian dibentuk menjadi dicetak, ya. Gips dicetak menjadi benda yang akan kita buat untuk kepentingan sehari-hari. Gips ini banyak sekali manfaatnya untuk sehari-hari, gitu. Dibuat pekerjaan, ya, dari semen putih. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kerajinan dari bubur kertas. Nah, ini yang dari bubur kertas ini yang sehari-hari ada di kita semua punya di rumah. Contohnya koran, dari kertas koran, dari kertas semen, dari kertas buku-buku bekas. Itu direndam dulu sampai 2 hari 2 malam. Kemudian setelah 2 hari 2 malam ditumbuk, ya, ditumbuk supaya halus, dicampur lagi dengan sagu, ya, sedikit sagu untuk supaya bisa menyatu bubur itu. Nah, setelah halus, kemudian jangan masih basah banget ya, ya, agak mengering sedikit, tapi tidak kering. Kemudian dicetak atau dibikin suatu benda untuk pekerjaan kreatif kita, yaitu misalnya membuat peta bisa, ya. Kemudian membuat motif binatang, ya, dengan dibantu pakai kawat, ya. Kemudian bisa juga dipergunakan untuk membuat jenis-jenis yang lainnya yang sifatnya adalah untuk mainan anak-anak juga bisa. Ya. Jadi sekali lagi itu tadi adalah kerajinan alami dari serat bahan lunak dan kerajinan alami dari serat bahan buatan, ya. Nah, sekarang gimana caranya mengemas kerajinan itu? Menyiapkan kerajinan itu menjadi suatu kerajinan yang bermanfaat. Tentunya kita harus punya kreatif. Bisa dengan dicat, ya, setelah jadi binatang-binatang itu misalnya dicat, atau mainan mobil-mobilan, atau bisa juga maket, ya. Kemudian dicat, disiapin, dikemas menjadi rapi, menjadi menarik, ya, siap untuk dipamerkan. Supaya apa? Menarik buat orang lain. Wah, ternyata dari kertas bisa jadi mainan yang bagus, bisa jadi benda-benda yang bagus, ya. Jadi bukan cuma dari bahan-bahan yang mahal aja. Dari sekitar kita ini banyak sekali benda-benda untuk kerajinan yang terbuat dari bahan dasar lunak dan bahan dasar buatan. Artinya bahan dasar lunak alami dan bahan dasar lunak buatan. Jadi
kita dituntut untuk belajar kreatif, ya, belajar mandiri, mempersiapkan diri kita sendiri untuk bisa membuat pekerjaan yang berguna bagi kita sehari-hari dan berguna bagi masa depan kita. Jadi itu tadi sekali lagi anak-anak, itu adalah bahan dasar dari kerajinan bahan lunak dan bahan dasar dari kerajinan bahan lunak alami dan bahan lunak alami dan bahan lunak buatan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ayo coba anak-anak tolong cari di sekitar kita ini. Banyak sekali seperti yang apa tadi Ibu sebutkan. Kemudian dicoba untuk membuat sesuatu. Kamu cari gedebok pisang misalnya. Itu alami juga ya, Nak. Gedebok pisang, coba itu kan banyak pohon pisang di sekitar kita. Dari batang pisang itu diperet, ya, kemudian dijemur. Nanti diseret pakai pisau, ukurannya sama, ya, sampai kering sekali dan ditipiskan. Nipiskannya bisa juga pakai pisau, bisa juga pakai cutter, atau bisa juga pakai bambu yang sudah ditipiskan itu untuk menjadi tipis dan bagus. Selain itu juga kan seperti contohnya lagi tuh, yang di sekitar kita tuh banyak sekali tuh dari eceng gondok ya. Eceng gondok itu kan banyak tumbuh di rawa-rawa. Coba kamu ambil deh, cari batangnya diambil, dijemur juga sama dengan kayak gedebong pisang itu. Ya, nanti setelah siap semuanya sudah rapi, kemudian kita coba ya dengan bentuk yang sama, ya, panjang itu dianyam coba. Setelah dianyam kita mau bikin apa, kita bisa nanti dicetak, ya, dianyam dulu, dirapihin dulu. Nah sudah jadi baru nanti ketahuanlah hasilnya. Nah itulah tanda-tanda kamu kreatif. Tadi yang disebutkan tadi itu yang alami ya. Yang kemudian yang paling gampang kamu cari kertas koran. Kertas koran ini di rumah pasti punya lah kamu kertas koran. Ya, rendem, disobek-sobek terus direndam. Kasih garam. Kenapa dikasih garam? Supaya tinta dari koran itu bisa luntur. Jadi hasilnya lebih merata, lebih bagus. Direndam 2 hari. Setelah 2 hari kasih garam sedikit. Ya. Bubuk, tumbuk yang halus. Jadi ngerendamnya itu dirobek-robek dulu. Ya. Kemudian ditumbuk yang halus. Setelah halus, itu jadi fungsi garam itu adalah untuk melarutkan tinta yang ada di kertas koran supaya warnanya jadi tidak ada hitam, agak putih, ya, jadi menjadi bentuk agak keabu-abuan, rata. Nah, setelah ditumbuk, dikasih bubuk, kita bikin sagu sedikit atau pakai lem sedikit, nggak apa-apa. Nah, hasilnya akan menjadi suatu benda kayak semacam barang yang bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk. Nah, di situ baru kamu buat. Coba deh ya, Nak, cari di sekitar kita banyak dekoran, ya, itu yang paling gampang dah.
atau yang tadi disebutkan tadi dari gedebok pisang, itu juga paling gampang dicari. Kalau tidak ya yang dari lilin atau dari sabun, itu gampang sekali dicari di sekitar kita. Coba mari kita kreatif untuk menciptakan suatu kerajinan yang akan membanggakan kita dan bisa menjadi karya kita, dengan harapan benda itu akan menjadi benda yang bisa dimanfaatkan, bisa dipakai sehari-hari, baik untuk keperluan kita atau untuk pemandangan atau untuk mainan anak-anak. Jelas ya anak-anak ya? Jadi itulah pentingnya kita belajar kreatif, belajar membuat suatu benda kerajinan. Kita tujuannya supaya kita ini bisa menyiapkan diri ke depan, tidak tergantung pada orang lain. Tapi kita bisa menyiapkan diri kita sendiri sebagai anak yang mampu berkreativitas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa dijual atau menjadi hasil untuk penghasilan. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi mari kita belajar membuat kerajinan. Tunjukkan kreativitas kita supaya kita menjadi siswa yang bisa mandiri, bisa menciptakan sesuatu, jangan tergantung pada orang lain. Jadi sekali lagi belajar kerajinan itu untuk mempersiapkan diri kita sendiri, suatu saat nanti kita bisa mengolah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang tadinya bahan itu kurang mendapat perhatian, kurang bermanfaat, atau kurang dipahami oleh sekitar kita, menjadi bahan yang tadinya tidak berguna, menjadi bahan yang berguna. Ya, belajarlah dari sekarang supaya kita tidak ketinggalan dan banyak melatih diri untuk menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang siap menghadapi masa depan dan siap membuat suatu karya yang dapat dihargai oleh orang lain. Ya. Jelas kan ya anak-anak ya? Jadi kerajinan bahan lunak, Ibu ulangi sekali lagi, ada bahan lunak alami, ada bahan lunak yang buatan. Dicatat nggak tadi tuh? Ya, catat ya. Bahan lunak yang alami dan bahan lunak yang buatan. Jangan lupa tunjukkan pada sekitar kita bahwa bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu juga banyak atau bisa dimanfaatkan untuk menjadi suatu benda. Jadi tidak harus bahan baku yang mahal, bahan baku yang adanya di toko, tapi yang ada di sekitar kita. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin
Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak. Kalau luas lapangan, ini kan sekarang ada lapangan basket, ada. Futsalnya ada. Badmintonnya juga ada. Aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ
YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan pada dasarnya kerajinan bahan lunak itu ada dua ya. Yang pertama adalah lunak alami. Bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang sifatnya dari alam. Nah, jelas ya. Kemudian bahan lunak alami, bahan lunak buatan. Ya, bahan lunak buatan itu adalah hasil paduan atau kombinasi atau campuran beberapa bahan yang dijadikan sebagai bahan dasar lunak untuk membuat suatu kerajinan. Jadi intinya adalah kerajinan bahan lunak adalah semua produk kerajinan yang dibuat dari bahan yang bertekstur lunak. Contoh bunga. Ya. Bunga dari apa? Dari bahan lunak tadi, dari kulit-kulit dari gedebok-gedebok pisang itu dibikin bunga, kemudian ini dicetak, digunting juga bisa, ya. Kemudian bunga yang dari sabun, ya, bunga dari sabun. Kemudian guci, ya, guci keramik itu dari bahan lunak alam. Kemudian topi dari mendong. Nah ini mendong. Tahu mendong anak-anak? Mendong itu semacam rumput liar, ya, semacam rumput liar yang adanya biasanya di rawa-rawa itu, ya. Semacam eceng gondok juga di rawa. Ini mendong juga sama, di rawa juga. Mendong ini biasanya dipergunakan untuk membuat tikar. Secara umum dipakai untuk membuat tikar atau kerajinan yang lain, bisa tas, bisa dompet, bisa sendal, ya, sendal dari mendong itu dianyam. Kemudian jaket dari kulit. Nah ini dari kulit apa ini? Ya, kulit yang sudah dimasak dulu. Artinya masak bukan masak matang, masak ditipisin. Kulit itu ditipisin, bukan disamak, ya. Jadi disamak, ditipiskan, dikeringin, ya. Kemudian dibuat menjadi jaket atau tas atau sepatu, ya. Nah, itu tadi yang dari kulit. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua, setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan bahan lunak. Contohnya di daerah pesisir yang banyak daerah kebun pisang atau daerah yang banyak mendong tadi. Nah itu biasanya kerajinannya cenderung mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar, dibuat kerajinan. Di kampung itu menjadi home industry. Ya kamu kalau bisa itu bisa mendirikan suatu home industry dari hasil kerajinan yang ada bahannya di sekitar tempat tinggal kita. Jadi nggak usah khawatir kalau suatu saat kamu harus bisa mandiri. Makanya kreativitas itu perlu diciptakan untuk membuat sesuatu yang tadinya kurang mendapat perhatian, kurang bermanfaat, menjadi suatu benda yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pembuatan kerajinan bahan lunak terdiri dari membentuk, menganyam, menenun, dan membordir dan mengukir. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah dari bahan baku kemudian dibentuk menjadi suatu kerajinan, ya, yang kita inginkan.
Jadi itu namanya membentuk. Membentuk dari bahan baku, contohnya dari bahan baku tanah liat menjadi kerajinan tembikar, kemudian guci, kendi, ya, cobet, atau vas-vas bunga, pot bunga. Nah, itu namanya membentuk dari bahan baku menjadi bentuk benda. Kemudian menganyam. Menganyam itu yaitu mengaitkan dua benda yang disilang-silang, bisa satu, bisa dua, bisa satu, dua. Artinya satu disilang, satu lagi disilang. Itu menjadi suatu anyaman. Ya, contoh itu tadi dari gedebong pisang yang sudah dicetak, bukan dicetak, tapi sudah dibuat menjadi bahan kering, udah pipih, dari mendong juga udah pipih, dipipihkan dulu, nah diperintah terus dipipihin, diserit itu, ya. Jadi begini nih, serit, nah terus sampai berkali-kali, sampai tipis, sampai pipih. Bisa dibentuk menjadi suatu anyaman. Contohnya untuk membuat tikar, ya, membuat dompet atau tas, ya, keranjang. Nah, itu dari hasil anyaman, bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita sehari-hari, syukur-syukur bisa diperjualbelikan sehingga menghasilkan suatu keuangan, menjadi penghasilan. Kemudian menenun. Menenun itu dari benang, ya, menenun. Kain ini hasil dari tenunan. Anyaman biasanya disebut dari benang lungsin dan benang pakan. Benang yang panjang itu namanya benang lungsin. Kemudian benang pakan itu yang untuk menenun, masuk sana, masuk sini. Ini nggak putus-putus. Kalau ini yang benang lungsin itu biasanya ditentukan dengan ukuran yang diperlukan. Mau berapa meter kita buat tenunan. Untuk kain, untuk selendang, atau untuk justru misalnya mau membuat memang untuk bahan pakaian. Nah, yang silang itu adalah disebut benang pakan. Benang pakan itu biasanya lebih tipis dibanding dengan benang lungsin, karena benang lungsin itu yang pokok, yang memanjang, itu benang yang kuat, ya, jadi tenunan. Hasil tenunannya untuk apa? Ya untuk keperluan sehari-hari juga sama. Bisa kita buat menjadi suatu kerajinan juga. Bisa untuk bikin tas yang bagus. Bisa untuk bikin bahan membuat dompet yang bagus. Itu dari hasil tenunan. Nah, biasanya hasil tenunan ini harganya lebih mahal, dan karena sifatnya benang halus maka harus memerlukan ketelitian, ya, teliti, rapi. Kemudian di samping menenun, membordir. Membordir ini adalah membuat suatu hiasan yang sifatnya adalah menambah keindahan. Dengan dibordir, bahan itu menjadi lebih indah. Biasanya membordir itu di atas kain tenunan. Tadi sudah menenun, maka hasil tenunannya itu dibordir. Supaya apa? Menjadi lebih indah. Contohnya, kalau kita mau membuat baju, dibordir kanan kiri. Nah, bordiran itu menggunakan benang sulam. Ya, jadi untuk membordirnya menggunakan benang sulam. Bisa
menggunakan sulam tangan, bisa dengan sulam mesin. Tapi untuk benang sulamnya, cari benang sulam yang tidak luntur, ya, supaya hasilnya itu bagus. Itu namanya membordir, membuat hiasan menggunakan benang sulam. Bisa membuat motif bunga-bunga, ya, bisa juga dengan motif apa aja. Namanya membordir, membuat hiasan untuk tenunan atau kain atau pakaian atau benda menjadi lebih indah dan lebih bagus, ya, bordir. Bisa juga dengan mengukir, ya. Nah, ini mengukir itu tadi misalnya sabun diukir menjadi suatu hiasan, jadi suatu bahan hiasan yang menarik untuk souvenir, ya. Kita bisa membuatnya diukir, nah, menggunakan pisau kecil atau menggunakan karter, tapi dengan cara dilukis dulu, digambar dulu, ya, di sabunnya digambar dulu, kemudian diukir menggunakan silet bisa, menggunakan karter bisa, atau menggunakan benda-benda yang tajam kecil, misalnya paku, bisa, ya. Hasilnya kan sangat bagus sekali, ya. Itu mengukir. Jadi mengukir benda lunak itu lebih gampang daripada mengukir benda keras, ya. Kemudian pembuatan yang keempat, pembuatan kerajinan mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik di setiap jenis bahannya. Pada setiap jenis bahannya itu berbeda-beda. Jadi membuat kerajinan itu harus mengikuti tahapan-tahapan, enggak serta-merta. Misalnya yang paling gampang ada tahap pertama dari mengeringkan dulu, memipihkan dulu, menghaluskan dulu, itu namanya tahapan, ya. Kalau misalnya dari serbuk koran itu ya direndam dulu, disobek-sobek dulu, direndam dulu sampai 2 hari, kemudian ditumbuk dulu, setelah itu baru uleni, dicampur dengan lem menjadi bahan baku. Itu tahapan. Setelah tahapan itu baru dibentuk menjadi benda yang kita inginkan. Setelah dibentuk menjadi benda yang kita inginkan, kemudian kita beri warna yang bagus supaya menarik, ya. Beri warna bisa dengan cat, bisa dengan bahan-bahan yang lain yang bisa memberikan warna, merubah warna asli menjadi warna yang bagus. Kemudian selanjutnya setelah memberi warna, tadi setelah tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, sekarang tahapan berikutnya apa? Mengemas. Mengemas itu menempatkan benda yang sudah jadi di dalam sampul atau plastik atau bingkai yang dapat menjadi lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, dan tidak cepat rusak. Itu gunanya mengemas, ya. Jadi setelah tahapan tadi dikemas supaya menarik, ya. Orang kagum melihatnya, kok warnanya jadi beda, bentuknya jadi beda. Nah, itulah tujuan dari mengemas, menjadi lebih rapi, lebih bagus, dan tidak gampang rusak. Apa contohnya misalnya? Ya, contohnya hiasan dinding dari serbuk koran yang tadi sudah dibentuk menjadi suatu motif bagus, kemudian ditutup, dibingkai, kemudian
bisa pakai kaca, bisa pakai plastik. Nah, akhirnya bisa dipajang. Ya, jadi itu mengemas namanya, ya. Di samping membuat lebih bagus, ya, juga menjadi bahan yang harganya lebih mahal. Kemudian mengembangkan gagasan, setiap daerah memiliki proses teknik yang unik pada setiap jenis bahan. Jadi setiap daerah itu mempunyai karakter, mempunyai ciri-ciri, ya. Daerah yang suka bikin tikar, itu satu kampung semua punya biasanya pengrajin tikar karena bahan dasarnya ada di sekitar situ. Itu namanya pengemas teknik, punya ciri-ciri khas. Makanya ada kalau dibilang tuh kalau tikar itu misalnya dari daerah Jawa, itu tikar terkenal ya, karena daerah pesisirnya itu banyak pandan-pandan atau banyak-banyak daun apa tuh, daun yang apa, batang untuk membuat tikar. Kemudian kemasan tadi ya, tadi sebetulnya sifatnya hanya bukan hanya, tapi sifatnya adalah untuk membuat hasil produk menjadi lebih menarik dan mempunyai tingkatan nilai jual yang lebih daripada kalau tidak dikemas. Jadi bahan yang telanjang tidak dikemas, di samping kurang menarik, cepat kotor, dan juga nilai jualnya kurang bagus atau nilai jualnya rendah. Kalau kamu menilaikan kepada guru juga sama, yang dikemas dengan yang tidak nilainya pasti beda, karena yang dikemas itu hasilnya lebih menarik. Ya, kalau dijual nilainya lebih mahal, karena bersifat menambah keindahan. Jadi sekali lagi anak-anak, setelah mempelajari tentang kerajinan bahan lunak yang sudah kalian pahami, sekarang sebutkan manfaat yang kalian peroleh setelah belajar setelah mempelajari materi berkarya kerajinan bahan lunak. Sekarang coba kamu sebutkan kira-kira bahan lunak yang alami atau bahan lunak yang buatan yang paling berkesan menurut kamu dengan pelajaran hari ini. Jadi coba sekali lagi ingat-ingat ya, dari dua bahan lunak tadi, bahan dasar lunak, mana kira-kira yang gampang kamu kerjakan, gampang kamu dapat, dan bisa membuat daya kreativitas kalian menjadi anak-anak yang mampu mengerjakan atau membuat suatu benda yang dari bahan kurang bermanfaat yang ada di sekitar kita menjadi benda-benda kerajinan yang bermanfaat untuk kita, untuk sekitar kita, atau untuk masyarakat di sekitar kita. Jelas ya tujuan daripada belajar kerajinan bahan baku lunak alami dan bahan baku lunak buatan. Nah sekarang coba kalian cari ya di sekitar ini, tugas dari ibu, ingat ya, tugas dari ibu itu cari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, bisa dari bahan yang bahan lunak alami, bisa juga dari bahan lunak yang buatan. Ya, pasti banyaklah di sekitar kita. Dan itu tidak
repot nyarinya. Kamu kerjakan di rumah sambil menghidupkan kreativitas, ya, mencari ide untuk dibuat menjadi suatu benda yang berguna untuk kita. Nanti hasilnya kamu akan senang, nak, ya, setelah kamu bisa mencari bahan-bahan tadi dan membuatnya menjadi suatu benda, dan benda itu dapat digunakan oleh kamu sendiri atau digunakan keluarga atau justru bermanfaat untuk lingkungan kita, ya, adik-adikmu juga di rumah. Coba ya, cari bahan di sekitar kalian tinggal. Saya berharap bisa dari bahan yang lunak alami, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, bisa dari bahan lunak buatan, ya. Kamu pilih salah satu, nggak usah dua-duanya, salah satu aja. Ya, sekali lagi, siapkan bahannya, cari di sekitar kita, siapkan alatnya, kemudian temukan bentuk kreativitas. Demikianlah materi hari ini. Materi pembelajaran untuk hari ini, semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.